Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi kita hari ini sehat semuanya, amin. Kita siap untuk memuji Tuhan, haleluya, amin. Baik, sebelum itu kita berdoa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan, kami telah bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau telah memberikan kami kesehatan, kuatan ya Tuhan. Pada tadi malam telah berlalu sehingga kami bangun pagi hari ini dengan kesehatan kuatan yang daripada Tuhan. Kami akan memuji muliakan Engkau itu adalah segenap kekuatan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin.
Selamanya. 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 Haleluya, beri tepuk tangan buat Allah. Siap muji Tuhan lebih lagi, amin. Baik, kita akan muji Tuhan lebih lagi. Hanya bagimu, sebab
persilahkan kepada Pastor Alfa. Baik, ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Demi nama Yesus kami berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Amin. Oke, ya. Ini mana anak AMD yang lain? Kenapa dari tadi nih nggak on cam ini? Si Lukas ini. Mana si Lukas ini? Ya, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-2, ya. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Coba yang di base camp minta tolong dicek itu. Kenapa dari tadi mati? Habis tokennya kah? Jangan-jangan dia ngorok. Oke. Iya kan? Yang lainnya pada muji Tuhan. Oh. Sinaria tuh semangat sekali dia muji Tuhan. Jacob tuh. Oh, sampai kiri, kanan dia goyang-goyang. Kiri kanan gerak. Ya. Hari ini anak-anak AMD terlihat beda. Ya, yang memuji Tuhan. Ya, yang menyembah Tuhan karena sudah diajar. Amin. Ya dong. Ya kan? Nggak ada yang begini. Soraklah. Haleluya. Nggak boleh lagi begitu. Ya. Tadi malam sudah diajar, ya kan? Udah diomelin. Mumpung muda. Kalau udah umur 30-an, 40-an, 50-an diajarin begitu. Kebanyakan ngambek keluar dari gereja, Bapak Ibu Saudara, ya. Iya, tersinggung lah inilah itu. Tapi kalau anak muda itu masih enak. Makanya kita harus memuridkan dari muda. Ya, bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara mau ditegur, mau diajar ya. Bagus, jangan mau kalah sama anak muda. Nah, gitu dong. Ya, jangan mau kalah, harus rendahkan hati. Ya, saya ngobrol sama Pak Daud kemarin. Ya, sama beliau pas setelah apa itu doa base camp, ya. Ada nggak Pak Daud di sini? Nah nih Pak Daud nih, ya. Tersembunyi dia. Saya bilang begitu, ini kalau udah 40, 50 diajar kayak begitu, wah, banyakan tinggi hati, ya. Nggak mau dengarkan yang lebih muda. Tapi beliau bilang, kami itu pastor, kompak, suami istri, ya kami mau belajar dari yang lebih muda. Karena memang kapasitasnya berbeda, ya. Wah, saya bilang ini merupakan murid yang rendah hati. Yesus, ya, itu punya murid. Ada yang lebih tua dari dia, Bapak Ibu Saudara. Itu Yesus Kristus. Tapi kemana-mana dia dibilang rabi, ya, rabuni, dibilang ya guru agung, ya. Dia dihormati. Oleh karena apa? Memang karyanya nyata. Ya. Tapi kalau ya udah tua, nggak mau dididik, nggak mau diajar, waduh, dia keras kepala. Nah, kita lihat di sini ya. Yuk kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-16.
Judul perikopnya pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Aduh, pagi-pagi kok judulnya pembunuhan ya. Harusnya kan berkat. Ya kan? Ini hari apa? Sabtu ya? Jumat ya? Oh, nanti malam komsel nih kita nih. Ya, judulnya pagi-pagi tuh nasi pecel. Ah, kan enak. Apalagi ya, kan sedap gitu ya. Ini kok pembunuhan? Iya. Yuk kita sama-sama lihat ya apa yang Tuhan mau sampaikan. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18 ya. Ketika Herodes tahu ya bahwa Herodes telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, sudah dikibulin ya maksudnya ya. Ia sangat marah. Lalu Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur di 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Wah, nubuatan Nabi Yeremia 700 tahun silam digenapi pada waktu kelahiran Yesus. 500 sampai 700 tahun silam kira-kira sebelum Masehi. Mundur ke belakang. Ada sebuah nubuatan dan digenapi pada saat Yesus lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Yesus lahir kita sebut apa? Hari Natal ya. Betul? Oh, ternyata hari Natal itu bukan hanya tentang sukacita, perayaan, tetapi juga sebenarnya ada ratap tangis. Ada ratap tangis. Ya, siapa sih yang rela anaknya dibunuh? Nggak ada yang rela. Ya, masih lucu-lucunya di bawah 2 tahun. Aduh, tiba-tiba dibunuh ya sama pemerintah pada waktu itu. Kalau kita nganggapnya kan, waduh ternyata ya kerajaan seperti itu, waduh diktator sekali. Bahaya sekali ya, semau-mau dia menghilangkan nyawa orang. Ya, andai itu Herodes masih hidup sekarang, ya pasti itu sudah diviralkan di video kan. Oh, kena HAM dia, kasus HAM. Kena apa lagi? Banyak itu ya. Tetapi saya mau kasih tahu, di Bethlehem itu ya adalah sebuah kota yang tidak besar, bukan kota sebenarnya ya. Bethlehem itu daerah, sebuah distrik yang kawasannya itu tidak luas. Bethlehem itu kecil Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin sebesar sekitar sebesar Kecamatan Pahandut kali ya. Ya, mungkin sekitar begitu ya. Enggak besar Bapak Ibu Saudara. Satu kecamatan lah kira-kira. Enggak luas maksudnya. Jadi orang-orang di situ pun tidak terlalu banyak. Dan anak-anak yang di bawah 2 tahun pun para teolog memperkirakan kemungkinan hanya puluhan. Di bawah 30 anak yang dibunuh pada waktu itu. Enggak sampai ratusan atau ribuan ya. Jadi kita perlu tahu ini. Namun tetap saja anak-anak dibunuh. Karena siapa? Kelahiran Yesus. Tetapi saya mau bilang, meskipun Herodes itu begitu jahat,
Dia ingin sekali berjumpa dengan Yesus, tetapi tidak diizinkan oleh ya orang-orang Majus. Maksudnya tuh orang-orang Majus itu kan janjiin sama Herodes, ya nanti kami akan bawa engkau ke bayi itu. Tapi orang Majus itu diperingatkan oleh Allah lewat mimpi kalau nggak salah, supaya tidak ke Herodes, karena Herodes ingin mencelakakan bayi itu. Akhirnya orang Majus itu berpindah rute, tidak melewati jalan yang menuju ke Herodes itu ya, tapi menuju lewat tempat lain, lewat belakang lah kira-kira begitu. Dan mereka pulang ke negeri mereka. Dan Herodes mendengar itu, dia marah. Lalu akibatnya anak-anak yang umur di bawah 2 tahun dibunuh oleh Herodes, diambil paksa sama tentara-tentara pada waktu itu, lalu dibunuh. Entah dibunuhnya ditusuk pakai pedang kah, dipenggal kah, kita tidak tahu ya. Tetapi dibunuh anak itu. Nah, makanya ada ratap tangis, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ya, kita melihat bagaimana rencana Allah tidak pernah gagal. Apapun rintangan, ya, sehebat apapun orang ingin menjatuhkan Yesus, membunuh Yesus, menggagalkan satu keluarga ini, Yusuf dan Maria, untuk ya menjadi orang tua Yesus di muka bumi. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, katakan amin. Ya, jangan pernah kita ini mau untuk ditekan oleh setan. Jangan mau, Bapak Ibu Saudara. Ya, setan tidak akan pernah bisa menekan kita kalau kita terus percaya, kalau kita terus berserah kepada Tuhan. Saya terinspirasi dari sebuah film di Netflix ya, dan saya sekarang sedang cukup rutin menontonnya karena memang pelajaran dari film ini cukup bagus, yaitu tentang hakim hakim untuk anak-anak gitulah, untuk kasus anak-anak yang ada kriminalnya. Tapi kalau anak-anak tersebut bukan kasus kriminal, tetapi kasus perlindungan anak. Nah, kira-kira begitu. Dan dia menjadi hakim, Janville Justice itu ya. Saya pelajari. Wah, cukup banyak pelajaran dari situ ya. Salah satunya ketika dia tertekan, dia bilang dia ingin membela anak-anak, tetapi kalau anak-anak tersebut memang nakal, harus didisiplin. Nah, di Korea itu, ini film Korea ya. Di Korea itu undang-undang mereka kalau anak di bawah 14 tahun itu tidak termasuk kriminal. Jadi tidak dipenjara, tetapi direhabilitasi. Ya, rehabilitasi gitu ya. Dan sebelum ke kasus pidana, itu kasus dialihkan dulu ke kasus anak. Kira-kira begitu ya. Ya hampir sama dengan Indonesia. Tapi di sana saya lihat lebih terang begitu, titik terangnya tuh lebih jelas. Ya. Dan misalnya mereka narkoba atau mereka nakal, mereka mencuri, mereka berantem, mereka ada kebocoran soal, ya, mereka dirundung, dibully, membuli maksudnya ya, membuli. Nah, itu direhabilitasi di penitipan anak, LPAK ya. Jadi dia ada di lembaga seperti itu. Tetap vonis nomor 1, 5, 7, entah apa lagi gitu ya. Tingkat 9, tingkat-tingkatnya tuh ada. Dan diawasi selama 2 tahun, wajib lapor, begitu. Tapi hakim ini ketika dia mendapat tekanan, dia bilang begini, harusnya kita semakin tertekan, harusnya semakin berkepala dingin. Oh, bagus juga. Betul itu.
Dan saya tahu film Korea itu nggak sembarangan. Mereka risetnya lama. Jadi memunculkan film yang berkualitas. Sehingga kita ketika menontonnya nggak hanya, kalau saya sih nggak suka yang cuma sarangnya, ya apa sih sangat, ya tentang cinta-cinta gitu. Saya lebih suka menangani kasus, ada manfaatnya kalau nonton film ya, atau kedokteran, nah itu lebih bagus ya. Tapi ini, wah luar biasa sekali, belajar dari seorang hakim yang sendiri menghadapi semuanya. Waduh, tertekan begitu. Nah, kita belajar di sini bagaimana keluarga Yusuf juga tertekan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ternyata keluarga Yusuf itu sangat tertekan, tapi kita melihat bagaimana rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ya, saya melihat di film itu yang tidak mengandalkan Tuhan pun ada aja kebenaran yang tersingkap. Padahal dia lagi putus asa. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat, wah, bagus ya ternyata kisah film ini karena risetnya lama. Ya, Allah juga demikian Bapak Ibu Saudara, ya. Dia lebih dari kisah di dunia ini. Risetnya Tuhan gak main-main. Walaupun setan ingin menghancurkan keluarga Yusuf, tetapi keluarga Yusuf, Maria dan Yusuf tetap bisa membesarkan Yesus. Dan Yesus tetap hidup dan dia berkorban bagi setiap umat manusia. Betul ya? Saya kemarin sedih iya, tapi juga rasa ngeri juga iya, rasa was-was juga iya. Ya campur aduk karena saya melihat di tayangan YouTube, itu perang. Tiba-tiba ya Israel itu diserang sama Hamas. Itu tembok yang besar itu bisa jebol. Jebol Bapak Ibu Saudara. Itu kan pembatas antara Israel sama Palestina ya. Saya melihat di YouTube bagaimana Hamas itu begitu kejam. Mendor ya. Apa sih? Menembak. Dilihatin itu, orang-orangnya ditembak lalu mati dia di situ. Ya, darahnya luar biasa. Aduh. Ya, bangkai manusia di mana-mana. Tapi saya mengambil pelajaran begini Bapak Ibu Saudara. Musuh itu jangan dianggap remeh. Halo? Musuh jangan dianggap remeh. Ingat baik-baik. Hamas itu menyerangnya sekitar mungkin siang ya. Mau ke sore begitu. Ya, makanya kalau tinggal di perbatasan memang hati-hati. Tetapi di sini saya belajar, harusnya ada tentara-tentara yang tetap berjaga-jaga di situ. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ini di perbatasannya enggak ada. Dianggap aman. Nah itu dia. Ya. Andai kata kita balik lagi di ayat tadi. Ya, seharusnya para ibu-ibu atau orang-orang Yahudi pada waktu itu, harusnya mereka sudah tahu alarm begitu, nubuatan begitu, harusnya berjaga-jaga. Tidak ada penjagaan. Di Israel kita melihat tidak ada penjagaan Bapak Ibu Saudara. Wah, saya belajar dari sini. Kita harus berjaga-jaga, katakan amin. Tembok itu tebal loh. Segini berapa sih? 20 cm, 30 cm tebalnya. Itu beton full. Pak Robi tahu lah yang pembangunan nih. Full beton. Kuat gak Pak kalau tebalnya 30 cm? Kuat ya Pak ya?
Tapi jebol. Jebol Bapak Ibu Saudara. Jebolnya itu bukan rusak. Dia kayak pancak satu bidang, lalu sambung satu bidang, lalu sambung satu bidang. Jadi tingginya sekitar 20 meter ininya temboknya, tapi kayak satu papan, lalu satu papan dirapetin begitu. Disambung, diplester. Nah, kira-kira begitulah. Jadi di satu itu dor tergeser, ada lubang masuk. Itu Hamas masuk. Oh, di videoin itu. Habis ditembakin orang-orang Israel di situ. Ada yang dipotong lah, ada yang aduh Tuhan Yesus, darahnya di mana-mana. Ya, kalau mau lihat nanti saya bagikan linknya. Ya, mana saya lagi makan mie lagi. Nonton begituan. Ya tapi tetap makan aja sih. Ya, tetap aja bisa makan. Ada orang yang ngelihat darah, ngelihat mayat nggak bisa makan ya kan. Kalau saya mah ya makan aja udah. Waduh, kejam sekali. Ya, nah. Adakah yang ngelihat? Ada di YouTube? Belum ada ya. Serem ya Bapak Ibu Saudara ya. Aduh, serem sekali. Tapi di situ kita lihat tidak ada penjagaan dari tentara Israel. Kita belajar di sini. Ya. Walaupun sekarang memang Israel balas, ya kan? Balas dia, luar biasa sekali dia balas. Ya. Dan memang banyak dari ratusan pasukan Hamas itu juga tewas, ya. Tapi apa namanya, kita lihat di sini perang itu tidak pernah membawa keberuntungan, tidak pernah membawa damai ya. Perang antara manusia, Bapak Ibu Saudara. Ingat, pesan Tuhan adalah peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita belajar di sini bahwa pertama, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Meskipun manusia merancangkan yang jahat, tapi Yesus Bapa tetap merancangkan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu dari kisah peperangan tersebut, kita harus selalu berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga penting. Ya. Tadi pagi yang doa api, siapa yang diberkati? Boleh lambaikan tangan. Saya juga diberkati. Kami berdua sangat diberkati. Ya, saya melihat bagaimana anak-anak AMD mau berubah. Wah, tepuk tangan nih. Ya, hampir tidak ada yang nah ya, hampir ya. Iya, ini Jeremia nih. Wah, dia sudah basaro, dia sudah kiri kanan. Kiri kanan dia basaro biar tidak ngantuk. Oh, biasanya kan dia tegak lurus. Tak tergoyahkan ya kan? Kali ini dia sudah berusaha. Wah. Mungkin kakinya dia cucuk pakai gunting kuku biar bangun. Ya, telapak kakinya biar bangun atau pakai tusuk gigi. Nah, gitu ya. Biar sarafnya bangun gitu ya. Ya. Padahal kami berdua pun tidurnya sudah larut karena memang Glenn sempat muntah ya tadi malam ya. Jadi AMD-nya cepat selesai, kita izin semuanya. Ya, setelah diselidiki saya tanya, itu yang makan buah dengan susu siapa? Oh iya si Glenn. Oh ya pantas. Buah dan susu, apalagi susu kental manis kalau dibuatin begitu menghasilkan lendir itu. Makanya yang keluar tuh lendir semua. Ya. Makanya dia seperti itu. Jangan kasih buah dan susu. Buah-buah aja deh. Ya, untuk anak-anak. Lambungnya belum terlalu kuat. Karena memang si Glenn itu akhir-akhir ini kuat sekali dia makan. Apa aja dia makan, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa aja dia makan. Ya, dia suka sekali makan. Cocok vitaminnya. Vitamin murah. Tapi cocok ya, bagus.
tapi dia muntah lendir, ya. Dan tapi di situ saya ajarkan kepada anak-anak AMD untuk ketika menyembah, ayo di level yang berbeda. Ya, jangan lagi angkat tangan setengah tiang pun tidak ada. Ya, hanya taruh di kaki, di paha begini. Tangannya di paha. No, angkat aja tanganmu. Menyembah Tuhan. Jangan jaim. Harus benar-benar naik level. Ya, kita ini memang harus berubah. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berubah harus sengaja, katakan sengaja. Ya, harus sengaja. Ya, saya senang ya pagi hari ini mereka mau berubah. Wah, luar biasa. Terus makin maju, jangan makin turun, jangan makin mundur ya. Semangatnya harus on fire terus. Ya. Nah, kita belajar di sini ya supaya kita tahu walaupun ada banyak orang ingin menghancurkanmu, tetapi Tuhan tidak pernah ingin menghancurkanmu. Katakan amin. Ada banyak orang ingin engkau jatuh, tetapi Tuhan tidak pernah ingin engkau jatuh. Ingat, Tuhan itu begitu baik. Katakan Tuhan itu begitu baik. Ingat itu baik-baik. Ya. Saya berdoa biar Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudara setiap hari dari hal-hal yang jahat. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk meminta perlindungan. Bilang begini sama Tuhan. Dalam nama Yesus, rumahku tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Aku aman, aku diberkati, keluargaku diberkati, jauhkan dari yang jahat. Darah Yesus sucikanku, kuduskanku, memberkatiku. Dalam nama Yesus, amin. Kemana-mana kalau kami pergi, ya satu keluarga meninggalkan pastori yang saat ini, kami selalu berdoa. Saya ajak anak-anak ya untuk berdoa. Ya, entah di motor kah, ya entah di mobil. Ayo kita berdoa dulu. Mereka semua langsung tahu, langsung mereka lipat tangan, tutup mata. Ya, kalau mereka tidak disiplin, saya bisa marah. Tapi mereka mau taat. Ya, misalnya ada yang megang mainan, Glenn itu megang mainan di mobil lagi main. Ayo kita berdoa di luar pagar. Langsung ditinggalkan, langsung dia begini. Nah, sudah tahu dia. Kemana-mana harus berdoa dulu. Ya. Ya. Supaya Tuhan lindungi. Ya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita berdoa. Kita lihat di sini memang kasus pembunuhan pada waktu zamannya Yesus baru lahir, kejam sekali ya. Kejam sekali. Bayi dibunuh. Tetapi kita melihat bagaimana rencana Tuhan tetap terjadi, tetap terbaik untuk setiap kita. Ada yang mengatakan begini, bayi-bayi yang tewas tersebut karena Yesus, merekalah martir yang pertama. Bukanlah Stefanus, tetapi martir yang pertama adalah bayi-bayi. Ya, ada yang menganggap seperti itu. Tapi ada juga yang tetap menganggap martir yang pertama atau rasul yang dibunuh atau penginjil yang dibunuh setelah kematian dan kebangkitan Yesus adalah Stefanus, katanya begitu. Ya udahlah, it's okay lah. Ya, tetapi kita belajar di sini. Ketika Yesus lahir, kita harus tahu ada pula tangisan di balik itu semua. Namun, saya menghubungkan dengan peristiwa peperangan antara Hamas dan Israel pada hari ini, ya, supaya kita berjaga-jaga. Ingat, kalau kita punya wilayah perbatasan, katakanlah gitu ya, kita harus berjaga-jaga. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang setia doa api. Ketika yang lainnya tidur, Anda bangun walaupun ngantuk-ngantuk.
ya, tapi tetap bangun dan ikut doa api, Anda juga mengambil bagian di dalam berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga dan berdoa akan menerima upah dari Tuhan. Katakan amin. Secapek apapun saya selesai kerja jam 12:30 malam, Pak. Lalu saya langsung ikut doa api. Terbaik. Bobo Boy bilang terbaik. Ya, keren itu ya. Setan kocar kacir ketika melihat pribadi Anda. Pasti kocar kacir. Amin. Ya, memang harus ini. Harus kita peperangan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita rebut kemenangan. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Haleluya. Bapa di sorga, Engkau melihat bagaimana anak-anak-Mu setiap kami berjuang. Hari-hari ini kami melihat dunia semakin jahat. Dunia semakin tidak baik. Kami berdoa Tuhan, biar anak-anak Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus, Tuhan berkati. Kami berdoa biar firman ini menjadi kekuatan buat kami. Memang seolah-olah kejam sekali ketika anak-anak itu dibunuh Tuhan. Kami mendengar dari kitab Injil Matius ini. Tapi kami melihat bagaimana rencana Tuhan tetap berjalan, tetap terjadi. Dan waktu itu sebagai gantinya, Herodes pun yang membunuh anak-anak itu, dia juga mati. Dan kami melihat bagaimana Tuhan membalaskan kemarahan atau kesedihan setiap anak-anak-Mu pada waktu itu. Dan pada hari ini kami melihat bagaimana Yesus membela kami. Yesus membela kami. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bahkan Engkau pun merelakan puluhan anak-anak bayi itu supaya Yesus tetap hidup di bumi ini dan tidak dibunuh oleh Herodes, dan dia tetap bisa bertumbuh berkarya dan membebaskan setiap orang dengan kuasa darahnya di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau melihat bagaimana kami begitu berharga di mata-Mu. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih banyak. Dan kami mau terus berjaga-jaga. Kami mau terus tinggal tetap di hadirat Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa biar orang-orang di tempat ini semuanya rajin dan ikut doa api. Tidak ada alasan yang ngantuk, tidak ada alasan yang malas, tapi mereka semuanya mau ikut, mau disiplin, mau bergerak maju bersama dengan Tuhan. Bapa berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa, berkati bangsa kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari yang jahat, berkati kota kami biarlah aman, biarlah memiliki damai sejahtera. Tuhan yang membela kota kami ini, dan dimanapun kami berada, Tuhan menjaga menyertai. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Kami minta berkat-Mu mengalir juga buat gereja kami, buat umat-umat-Mu. Mereka memerlukan kesembuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka memerlukan berkat, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, berdagang, yang harus mencari pekerjaan juga, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Kami mengucap syukur. Ini doa kami. Berkati pembangunan gereja kami, pastori kami di Jalan Geobos. Tuhan memberkati, menolong dan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Berkati para donatur, urapi mereka, pakai mereka lebih dahsyat lagi. Berkati para tukang, biar mereka bekerja dengan baik, biar mereka bekerja dengan presisi, dan semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hujan yang Tuhan beri untuk kota kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk udara yang cukup baik hari-hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah Engkau memberikan hujan lagi buat kota kami dan buat titik-titik yang masih kebakaran hutan. Biarlah dipadamkan dengan baik sampai ke akar dan tanah-tanahnya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepada Bapak. Di dalam nama Yesus, kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan.
Ya, diberkati pagi ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, pengumuman hari ini kita akan komsel di base camp pukul 18.30 ya. Mari yang di Palangkaraya ayo hadir ya. Dan sekiranya hujan, siapkanlah mantel. Yang pakai roda 2, siapkan mantel. Mantel kan murah. 12.000 udah dapat mantel ya. 8.000 udah dapat mantel. Mantel apa tuh namanya? Plastik. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa melindungi Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kemarin siapa namanya? Anak-anak Tehang bilang, aduh pastor, anak Tehang itu ndak perlu mantel, ya, nggak ada katanya dingin. Oh, hebat sekali dia ya. Memang anak Tehang ini punya kekebalan tubuh yang di atas rata-rata. Oke, itu aja, Bapak Saudara. Kita komselnya di base camp ya. Oke ya, Pak Robi Bukartini. Sip. Ya, Bapak Saudara, mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Tuhan berkati. Selamat pagi dan shalom. Semuanya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semangat, sehat dan kuat. Semangat. Kalau anak muda Andi. Shalom. Semangat. Berarti. Ya. Sudah sehat. Shalom. Andi, shalom. Salam. Terus. Ramani, Oi, Ocu, selamat Anjewu. Mahanaim, Pak Hendri, Edwan, Musawina. Anita. Yesus memberkati kita. Pak Endi. Mana Pak Endi? Anak-anak muda berkati. Pak Endi, mana Pak Endi? Salam sini nak. Bertanya. Halo, udah. Semuanya. Cuan. Nehemia Gio. Suri. Oksan. Dadah, Chan. Main ke rumah Rere, Chan. Ada Isel. Haleluya. Pak Hendri. Pak Hendri. Siapa nama bagus Pak Hendri, salam Pak Hendri. Semangat. Siapa nama bagus Pak Hendri? Nama baptisnya siapa? Nama baptisnya? Nama baptisnya siapa Pak? Orang? Lupa ya nama baptisnya. Siapa? Nama baptisnya Pak. Nama baptis siapa Pak? Pak Hendri. Nama baptis Pak Hendri. Titus. Oh, Titus. Nggak ditulis, harusnya tulis semua. Iya, aku nggak ingat. Ditulis semua, di sini dia tahu. Nama baptisnya. Haleluya. Harus ditambah ya. Iya, betul. Kita kenal. Titus ya. Ya, betul. Mana Pak Titus nih? Oh, itu dia tuh. Ya. Hambanya Titus Hendri. Oh, yes. Semangat Hendri. Oke, semangat semuanya ya. Ya, betul. Mari. Bye-bye. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. God bless you.